pagi Bapak Ibu Jemaat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, Pendeta Pelayanan Umum dalam tugas studi di Institut Ekumenikal Bose di Switzerland. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau beri kami kehidupan hari ini. Biarlah saat kami akan melakukan segala aktivitas, firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu menguasai kami, agar kami dapat memahami kekayaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari demi hari, Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hidup tentu memiliki harapan-harapan. Harapan untuk berhasil, sukses, dan harapan untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Namun untuk mewujudkan harapan itu, kita tidak hanya sekedar berucap, melainkan untuk mewujudkan harapan itu, kita harus bisa mau bergerak untuk melakukan sesuatu. Dan saat kita mau melakukan sesuatu, tentu kita harus punya dasar yang teguh dan kokoh. Dasar yang teguh dan kokoh itulah yang harus kita tunjukkan dan nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Dan tentu kalau kita bicara terkait dasar yang kokoh dan teguh untuk menggapai harapan kita dalam memulai gerakan kita adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan di dalam doa dan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, atau ketika kita melakukan segala sesuatu dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka saat kita mau memulai dan melakukannya, marilah kita sungguh-sungguh mendasari segala sesuatunya dengan iman yang teguh dan dengan kesungguhan dalam relasi kita dengan Tuhan melalui doa kita. Kita ingin kita menjadi lebih baik. Kita akan mengevaluasi apa yang kita lakukan hari kemarin, dan mungkin kita merasa yang kemarin itu ada yang harus kita perbaiki. Maka kita akan perbaiki di hari ini, dan tentu di hari-hari selanjutnya. Pembacaan kita pagi ini mau menggambarkan kepada kita tentang spiritualitas penulis kitab Ibrani yang mengajak umat, yang juga berangkat dari dirinya sendiri, untuk dari hari ke hari
dari waktu ke waktu belajar untuk memperbaiki diri. Belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Belajar untuk mau bergerak dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa aktualisasi diri yang demikian mau menyatakan kepada kita bahwa kita sedang menunjukkan kepatuhan kita kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kepatuhan kita itu sungguh-sungguh kita nyatakan kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, maka dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita sudah menyatakan diri kita sebagai dombanya, sebagai kawanan miliknya, sebagai pribadi yang mau terus memperbaiki diri dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan inilah cara dan proses kita untuk menggapai harapan-harapan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung itu tidak akan ada harapan yang sia-sia. Apa yang kita gumuli, kita kerjakan, kita lakukan, dan juga pelayanan kita, kalau semuanya didasari dengan doa, dan kemudian semua itu juga dinyatakan dalam gerak karya hidup kita yang melakukan kehendaknya, maka pasti harapan kita akan tercapai. Tuhan tahu yang terbaik diberikannya kepada kita. Dia mengerti apa yang menjadi harapan kita, indah dan tepat pada waktunya. Dia menyatakannya bagi kita. Bagian kita melihat pada diri kita. Kita melihat ke kedalaman hati kita lewat keintiman tadi, relasi di dalam doa. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau mengalami perubahan ke arah hidup yang lebih baik? Atau justru kita masih merasa ada di zona nyaman dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengalami perubahan, kita menyadari bahwa ada bagian dalam diri kita yang harus kita ubah, kita tinggalkan, lalu kita kemudian mengalami proses perubahan hidup yang berkenan kepadanya, melakukan apa yang Tuhan mau, maka pasti jejak-jejak langkah hidup Bapak Ibu dan saya untuk menggapai apa yang menjadi harapan. Sekalipun ada tantangan, cobaan, Tuhan akan menghalaunya dan Dia akan meluruskan jalan bagi kita. Harapan yang didasari dengan doa dan tetap melihat serta meyakini Kristus sebagai Sang Gembala Agung akan menjadikan kita domba Kristus yang setia lewat kata dan perbuatan dalam kerja dan pelayanan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Jalanilah hari ini sebagai domba Kristus yang taat kepadanya, dan mulailah segala aktivitas dengan dasar iman dan doa. Yakinlah harapanmu akan segera tercapai dan Tuhan senantiasa memberkati harapan kita untuk hidup yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah di dalam Kristus adalah Gembala Agung kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bimbing kami saat kami melangkah di dalam aktivitas, kerja, dan pelayanan kami. Ajar kami untuk memperbaiki diri, supaya dengan dasar iman, dengan keintiman melalui doa kami kepadamu Tuhan, kami mau bergerak untuk terus melakukan kehendak-Mu, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, dan kami memperbaiki diri kami hari demi hari, sehingga harapan kami di hari depan, Tuhan akan mewujud nyatakannya bagi kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Ampunkanlah salah dosa kami Bapa, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, kerja dan pelayanan kami, supaya kami senantiasa bersaksi dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat, Gembala yang agung, kami berdoa kepadamu ya Bapa Sorgawi. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi